Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Azwira Hadibirata. Saya dari Universitas Mataram, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Di sini saya sedang mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka Kampus Merdeka 2 di Universitas Hasanuddin. Khususnya saya sedang menempuh mata kuliah kriminologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses kriminalisasi, deskriminalisasi, dan depenalisasi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian kriminologi terlebih dahulu, yang dimana yang kita ketahui secara etimologi, kata kriminologi berasal dari bahasa atau kata crime dan logos. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan, sedangkan logos diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kriminologi yaitu ilmu yang mempelajari aspek tentang kejahatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian kriminologi. Di sini kriminologi mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, khususnya terhadap kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun untuk pelaku kejahatan pada kriminologi dibahas dari dua segi, yaitu yang pertama penyebab atau motif seseorang melakukan kejahatan, dan yang kedua kategori pelaku kejahatan sebagai tipe penjahat. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses kriminalisasi, yang dimana proses kriminalisasi merupakan suatu proses di mana suatu peraturan perundang-undangan tidak dianggap sebagai kejahatan atau tidak pidana, kemudian dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang melanggar perbuatan tersebut, maka peraturan itu kemudian menjadi perbuatan jahat atau tindak pidana. Proses penetapan suatu peraturan perbuatan orang sebagai pelaku yang dapat dipidana. Proses kriminalisasi harus dilakukan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak ada kejahatan jika perbuatan tersebut tidak disebut sebagai perbuatan jahat atau tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi atau criminalization terjadi suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan kejahatan menjadi kejahatan atau tindak pidana. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses deskriminalisasi, yang dimana kita ketahui deskriminalisasi atau dikenal dengan kata discriminalization process merupakan kebalikan dari proses kriminalisasi itu sendiri. Nah, proses deskriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan merupakan perbuatan jahat atau tidak pidana karena dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Nah, perlu diketahui pula bahwa dalam proses deskriminalisasi tidak hanya kualifikasi pidana yang dihapus, akan tetapi sifat melawan hukum atau melanggar hukumnya juga ikut dihapus. Bahkan lebih dari itu, menghapus sanksi negatif tersebut tidak diganti dengan reaksi sosial lain, seperti sanksi perdata maupun sanksi administrasi. Ada pula deskriminalisasi dapat terjadi dengan tiga cara. Yang pertama, ketentuan pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang baru atau peraturan yang lebih tinggi. Dan yang kedua, ketentuan pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan dibahas atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pengajuan undang-undang. Dan yang terakhir atau yang ketiga, tidak lagi menerapkan ketentuan pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan karena dirasa tidak lagi mencerminkan rasa keadilan, atau dengan kata lain, ketentuan tersebut ketinggalan zaman. Yang dimana saya mendapatkan contoh, yang dimana contohnya yaitu pasal yang didiskriminalisasi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu ketentuan pasal 534 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Hal dalam pasal tersebut bahwa siapa yang memperagakan alat kontrasepsi, pencegahan kehamilan di muka umum, maka diancam dengan hukum atau sanksi berupa pidana penjara. Selanjutnya saya akan membahas proses depenalisasi, yang dimana yang perlu kita ketahui bahwa pada proses depenalisasi merupakan suatu penghilangan sanksi pidana dari suatu perbuatan yang diancam pidana. Dalam hal ini hanya kualifikasi pidana yang dihilangkan, sedangkan sifat melawan atau melanggar hukum masih tetap dipertahankan. Nah, pada proses depenalisasi itu sendiri memberikan suatu kesadaran kepada masyarakat luas, yang dimana pemberian atau penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebelumnya merupakan ultimatum remedium. Oleh karena itu, terhadap pelaku tertentu yang masih dianggap melawan atau melanggar hukum dikenakan sanksi negatif non pidana yang apabila tidak efektif akan diakhiri dengan sanksi pidana sebagai senjata terakhir dalam keadaan darurat. Hal ini memberikan arti bahwa dalam hukum pidana dan sistem hukum pidana merupakan suatu hukum darurat yang sebaiknya diterapkan pada instansi terakhir. Contohnya, perbuatan yang disertakan kepada lembaga tertentu seperti kenakalan remaja, yang kemudian ditanggulangi di luar proses peradilan pidana melalui lembaga khusus yang dibuat untuk menanganinya dikarenakan anak atau remaja tersebut masih di bawah umur. Sama halnya juga dengan perbuatan zina yang dikenakan dengan istilah aborsi, hal yang dimana dengan pertimbangan sosial, ekonomi, sehingga dengan adanya proses depenalisasi maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang tidak kriminal lagi. Selanjutnya, pada proses depenalisasi itu sendiri memberikan suatu kesadaran kepada masyarakat luas, hal yang dimana memberikan atau penjatuhan pidana tersebut pelaku tindak pidana sebelumnya merupakan ultimatum remedium. Oleh karena itu terdapat perilaku tertentu yang masih dianggap melawan atau melanggar hukum dikenakan sanksi-sanksi negatif non pidana apabila tidak efektif akan diakhiri dengan sanksi pidana sebagai senjata terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.